Kok ibu nggak makan? Gak ada empingnya. Ibu suka emping. Anak ayam tinggal walau mati semua. Pengantin Iblis. Film dibuka dengan sebuah ritual menyembelih ayam cemani dan hati dari ayam itu ditelan mentah-mentah oleh seorang wanita. Dan inilah film Pengantin Iblis. Kemudian scene berganti di sebuah pasar tradisional di mana ada penjual ayam kakak beradik ipar yang bernama Ratih dan Siti, di mana Siti ini sedang hamil besar. 80 ya. Kembalinya sebentar. Enggak yang pesanannya Pak Haji. Mana aku tahu. Pesan dari saya nih, kalau hidup dengan dua ipa. Singkatnya, mereka pun setelah berjualan ayam lalu pulang ke rumahnya dan kita akan diperkenalkan oleh suatu keluarga yang sepertinya kurang harmonis. Di mana mereka ini masih satu atap dengan orang tua mereka yang sudah jompo dan kedua ipar yang bernama Bayu dan Siti. Dengan Bayu yang hobinya suka sambung ayam. Kerja? Nyari duit lah. Kerja apa? Yang kerja. Dan ada anak dari Ratih yang bernama Nina dan sang suami yang bernama Bowo. Ribut-ribut. Tahu, Bu. Nanti udah nyiapin. Ibu mau sampai orek, capcay, mau yang mana, Bu? Yang mana aja. Singkat cerita, Bowo akan pergi merantau menggunakan kapal laut dan Ratih tetap berjualan ayam di pasar. Kamu bela aku yang gak bertanggung jawab. Ya. Namun setelah Ratih pulang dari berjualannya, ia malah mendapat kabar buruk di mana Nina tertabrak mobil saat hendak menyeberang. Tentu Gitalah yang harus disalahkan karena ia yang mengantar Nina pergi ke sekolah. Mbak, Nina ditabrak. Anak saya, Dok. Singkat cerita, Nina pun telah dilarikan ke rumah sakit dan kondisinya pun sangatlah parah. Nina langsung masuk ke ruangan ICU karena terkena luka di kepala dan juga kakinya dan Nina harus segera dioperasi. Kondisi anak ibu saat ini dalam fase kami akan melakukan tindakan operasi kraniotomi dan berusaha semaksimal. Dok, tolong lakukan apapun untuk anak saya, Dok. Bersabar ya. Ratih yang berada di rumah sakit pun sangatlah syok dan kebingungan karena biaya operasi Nina yang cukup mahal. Tak lama ada seseorang ibu tua yang mencoba menenangkan Ratih dan memberi sebuah kertas kepada Ratih. Sebagai ibu, kamu nggak boleh putus asa. Mau coba? Kamu percaya loh. Sesampainya di rumah, Ratih pun mencari solusi untuk menjual saja rumah orang tua Bowo untuk biaya operasi Nina. Namun Bayu tidak setuju karena mereka juga banyak keperluan yang lain. Kita jual rumah aja, Bu. Gampang, Git. Kamu kira jual rumah gampang? Kebutuhan kita bukan ini doang, kita. Maaf, aku ngerti situasi Mbak. Tapi kebutuhan kita ada banyak. Siti masih harus lahir. Dan tak ada pilihan lain akhirnya saat Ratih di dalam kamar, ia pun membuka selembaran kertas yang ibu tua itu berikan saat di rumah sakit. Dan dalam gulungan kertas itu adalah sebuah alamat si ibu tua. Aku juga gak... Tak pikir panjang, Ratih pun langsung menuju rumah ibu tua itu dengan mobilnya. Pas banget kamu datang malam ini. Sesampainya di rumah si ibu tua, Ratih pun langsung diberi tawaran untuk menjadi pengantin iblis. Dan ya, scene di awal film tadi adalah Ratih. Dan dari sinilah, Ratih pun tak ada pilihan lain untuk kesembuhan anaknya Nina. Dengan Ratih rela berkorban untuk menyerahkan seluruh jiwa raganya hanya untuk sang iblis.
Dan pada akhirnya ritual pun berjalan dengan lancar dan kini Ratih seutuhnya telah dikawinkan oleh iblis. Akan jauh lebih melu aku itu. Ratri Hangkaroban iki. Ratri Hang Siki Sun Sunaso Anyumarake utuhi ring siro. Utuhe Ring Siro Yo Mingsun penganten. Oh, si aku ngeramya weleng angin su kumbak luning gregat sa rasa nyurasa komo titis mun kehendak. Setelah malam ini beberapa hal untuk mempertahankan. Kamu harus menyiapkan dan hati ayam. Seperti ini, tanam benda-benda ini di sekitar rumah. Sebagai bentuk persembahan bagi dia. Dan mulai. Esoknya benar saja Nina pun sembuh dan pulang ke rumahnya. Sungguh hal itu membuat seluruh keluarga Ratih bingung. Dan Siti menyangka bahwa Ratih telah pergi ke dukun. Nih, tuh. Eyang kaget aneh sekali. Kok Kata ibu, ini Gimana kesembuhannya Nina ya? ayo. Dulu, Mas, Mbak. Ayo. Ayo Nina. Hari ini kamu bantuin Tante di... Mana ada sih, Mas? Tiba-tiba dapat mukjizat kayak gitu. Nggak tahu juga sih, tapi bersyukur aja lah. Suka. Dan dari sinilah teror mengerikan pun mulai terjadi. Di mana hal-hal ganjil yang tak masuk akal pun kini mulai bermunculan.
Teror pertama pun dialami oleh Siti di mana dirinya dihantui oleh sosok jin yang menyamar menjadi Ratih. Mulai kenapa? Di malam harinya, Siti pun mulai mencurigai Ratih yang sepertinya sedang tertawa di kamar mandi. Siti pun merekam kejadian Ratih yang sedang mandi dengan gelagat yang sangat aneh. Jadi tontonan menarik nih buat orang-orang. Kemudian videonya ia sebarkan ke warga pasar sehingga Ratih pun ditertawakan dan menjadi bahan gibahan oleh warga pasar. Tak terima dirinya dipermalukan, Ratih langsung menyerang Siti dan hendak akan melukai Siti dengan pisau daging, namun hal itu dicegah oleh Gita. Iya. Ngapain bawa pisau? Mau bunuh aku. Mbak ngaku ya? Ada yang Mbak sembunyiin kan? Aku ngerombaran itu anak. Keterlaluan. Sekarang mau apa? Mau bunuh aku? Berani, Mbak? Mbak, udah, Mbak. Udah, taruh pisaunya, Mbak. Udah. Sesampainya di rumah, Siti pun mulai mendapat teror kembali, di mana dirinya saat akan hendak memasak mie terdapat banyak kodok di dapurnya dan nyemplung di sebuah panci yang hendak akan memasak mie. Tak cukup sampai di situ, di esok malamnya Bayu yang sudah pulang dari sambung ayam pun meminta Siti lagi untuk memasakkan mie. Namun tiba-tiba panci di atas kompor pun sudah berisi mie dan air yang sudah mendidih. Tak lama Ratih pun datang dan mengambil kodok di dalam panci itu dan memakannya hidup-hidup. Sungguh hal yang sangat membagongkan. Lapar. Mbak. Ngapain, Mbak? Lalu setelah Siti memasak mie dan hendak masuk lagi ke kamarnya, ternyata sosok yang tidur bukanlah Bayu, tapi itu adalah Ratih dengan wajah yang penuh amarah dan langsung menyerang Siti dengan cukup brutal sampai akhirnya Ratih pun dibuat tewas dan jabang bayi dalam perut Siti pun ditarik oleh Ratih yang sudah kerasukan iblis. Sungguh tindakan yang sangat amat keji. Tak lama Bayu pun pulang dan mencari Siti yang tidak ada di kamarnya. Gita yang bangun pun mencoba membangunkan Ratih dan Siti untuk pergi berjualan di pasar. Namun Siti malah menghilang dan Bayu sepertinya tidak peduli. Mungkin Siti marah terhadap Ratih karena kejadian tadi di pasar. Bayu pun lebih memilih untuk tidur. Fek, bangun Ti, kerja. Apa sih, Mas? Loh, Mbak Siti kemana?
Sini capek. Siti. Aduh. Esoknya Ratih pun mulai menyembelih ayam jantan untuk memberi makan sang iblis, dan saat Ratih membuang tubuh ayam ke sebuah pohon pisang kecil, terlihat ada sebuah tangan yang sedikit terkubur. Dan sudah diduga tangan itu merupakan tangan dari Siti, dan jasad Siti dikuburkan oleh Ratih yang sudah tidak sadar karena kerasukan sang iblis. Kemudian Ratih pun mendatangi rumah si ibu tua lagi untuk menghentikan perjanjiannya dengan sang iblis. Namun sayangnya si ibu tua tidak bisa memutuskan pernikahan Ratih dan sang iblis. Ke rumahmu dan dia membela pengantin iblis. Setiap iblis itu akan membela dan membantu. Bukankah suamimu juga akan melakukan hal yang sama? Keluarga saya yang meninggal lagi, Bu. Apapun lagi. Dan kamu sudah memilih melakukan dengan dia. Dan saat di perjalanan Ratih berpikir bahwa seluruh keluarganya akan dihabisi oleh sang iblis dan target berikutnya bisa jadi mertuanya dari Ratih. Aku kenapa ya? Selalu aja. Ya tapi kalau aku lagi disalahin sama keluarga kamu, ya kamu bela aku lah, Mas. Gak enak loh. Di lain sisi, Bayu terlihat sedang sambung ayam dan terlihat seperti ada sosok Siti, dan Bayu mencoba mengikutinya, namun Bayu tidak menemukannya. Siti! Sit! Sit! Siti! Siti! Dan Bayu malah mendapat kabar bahwa ayam jagonya mati di pertandingan. Dan saat malam harinya, Bayu hendak akan menguburkan ayam jagonya di belakang rumah. Ia mendengar seperti suara rintihan dari Siti, dan ya, akhirnya Bayu menemukan jasad Siti yang sudah dikubur dengan dangkal dan sudah ditanami pohon pisang yang sangat kecil. Dan saat Ratih pulang, Bayu mencoba menyerang Ratih. Dan apa maksud dari semua ini? Kenapa Ratih tega membunuh adik iparnya sendiri tanpa alasan yang jelas? Bukan cuma juga kamu. Kenapa kamu putusin? Udah. Ayo, Mbak. Baik. Supaya nggak ada yang tahu. Eyang yang mengetahui hal keji itu pun menyuruh Bayu untuk menguburkan jasad Siti di belakang rumah. Bukan begitu. Kamu tidak inginkan Siti jadi Dengan layak karena demi menjaga omongan dari tetangga. Dan saat Bayu selesai menguburkan istrinya, terlihat Ratih yang memasuki kandang ayam dan Bayu langsung diserang oleh Ratih yang sudah dirasuki sang iblis. Dan Bayu pun akhirnya tewas dengan cara mengenaskan. Ranti! Ranti!
Hal itu pun terlihat oleh Gita dan Ratih malah langsung pergi menuju kamarnya. Esoknya Gita pun menguburkan Bayu di sebelah istrinya. Mbak! Berhenti! Mbak! Berhenti! Buka pintunya, Mbak! Bayu bisa mati, Mbak! Jawab, Mbak! Mbak sembunyiin dari aku. Jelasin ke aku kalau bukan Mbak yang bikin mereka mati. Jangan bikin. Hari ini kamu tidak usah sekolah dulu. Dan Gita menyarankan untuk mengundang Pak Haji langganan mereka yang biasa memesan ayam potong. Malamnya Pak Haji pun mulai datang dan membacakan doa kepada Ratih. Namun bukannya sadar, tapi iblis di dalam tubuh Ratih malah semakin kuat dan memecahkan sebuah gelas yang berisi air doa. Silakan masuk. Disiapkan air putih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabil Dajjal. Allahumma amin. Amin ya Allah. Cepat sembuh, kembali bekerja. Jangan lupa minta perlindungan dari Allah. Ya. Amin. Allah Akbar. Astagfirullah. Ya. Dan Pak Haji tidak sanggup untuk mengobati Ratih dan menyarankan kepada Gita untuk lebih banyak berdoa jika Ratih kembali brutal. Kasih dengan kekuatan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Keesokan harinya Bowo pun pulang dan melihat istrinya yang kondisinya sudah mengerikan, dan terlihat saat Bowo mengintip di balik pintu, terlihat Ratih sedang berhubungan dengan sang iblis. Pak Haji kan bilang nggak kenapa-napa, Bu. Ran? Aku nggak akan tanya apapun. Kamu nggak boleh. Ran? Ranti? Di pagi harinya akhirnya Ratih pun dengan terpaksa harus dirantai di kamar mandi supaya tidak menyerang siapapun di rumah itu. Dan saat Nina mengantarkan makanan kepada Ratih, Ratih malah menolaknya karena tidak ada emping. Kok ibu nggak makan? Ada empingnya. Ibu suka emping. Anak ayam tinggal malam mati semua. Lalu
saat Nina hendak mengambilkan emping, tiba-tiba Ratih telah berhasil melepas rantainya dan langsung mencoba menyerang Eyang dan membunuhnya. Nina pun dengan panik akhirnya bersembunyi di atap rumah. Di lain sisi, Bowo dan Gita hendak akan mencari ibu tua yang pernah bertemu dengan Ratih saat di rumah sakit. Namun sayangnya, mereka berdua tidak menemukannya. Akhirnya Ratih dan Bowo pun kembali pulang dan mereka berdua pun dikejutkan dengan Eyang yang sudah tewas secara mengerikan. Dan Gita yang bergegas mencari keberadaan Nina. Namun naasnya, Gita malah diserang oleh Ratih. Nina! Setelah menyerang Gita, Ratih pun langsung menyerang Bowo dengan membabi buta sampai akhirnya Bowo pun tewas di tangan Ratih. Sadar, Mbak. Waktu suami Bukan istrimu lagi. Mas. Nina pun diketahui keberadaannya oleh Ratih, namun Gita berhasil bangkit kembali dan mencoba menyerang Ratih. Dan saat Gita dicekik oleh Ratih, Nina pun mencoba untuk menyadarkan Ratih kembali dengan mengancam akan memotong kakinya. Nina rela tidak bisa berjalan asalkan ibunya kembali normal. Anakmu, Mbak. Ibu nggak sayang sama Nina. Ibu jahat. Nina mau ibu yang dulu. Benar, Mbak. Nina lebih baik sakit lagi dan gak punya kaki. Nina mau ibu yang dulu. Nina gak mau ibu kayak gini. Nina sayang sama ibu. Nina mau ibu yang dulu. Nina gak mau hidup tanpa ibu. Nina pengen Nina, Bu. Dan gak bisa jalan. Sama ibu kembali. Dan benar saja, Ratih pun di alam jin akhirnya tersadarkan oleh suara Nina dan kembali sadar. Ratih pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari rumah. Dan Ratih dengan pilihan putus asanya, ia mengambil sebuah bensin dan disiramkan ke seluruh tubuhnya, lalu membakarnya dengan lilin dan Ratih pun akhirnya terbakar dengan api membara.
Mina. Ibu sayang. Maafin ibu ya sayang. Berhenti gitu. Mbak jangan berhenti. Gita dan Nina pun langsung melarikan diri dengan mobil dan para warga tetangga pun semua keluar rumah melihat kobaran api yang berasal dari rumah Ratih. Lalu di akhir film kita akan diperlihatkan Nina dan Ratih sudah berada di sebuah kontrakan dan Nina kini kakinya sudah tidak bisa berjalan lagi. Tak lama sang nenek tua biadab pun datang di luar rumah mereka dan akan mengorbankan Gita untuk menjadi pengantin iblis berikutnya dengan gaun yang tiba-tiba ada di dalam lemarinya. Lalu film pun tamat. Gimana nih tentang film Pengantin Iblis ini? Cukup mengerikan bukan? Wajib banget nonton full filmnya. Ya karena ini hanyalah review atau alur filmnya saja. Dan gua Babang Tampan mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia dengan channel TMF96 ini. Dan TMF96 ini sekarang sudah tembus 10.000 subscriber. Terima kasih banyak, semoga kalian sehat selalu, panjang umur dilimpahkan milik rezekinya. Amin. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Karena tanpa kalian channel ini tidak akan bisa berkembang. Pokoknya terima kasih banyak untuk kalian semua. Yang mau gabung grup Telegram boleh klik link di kolom komentar yang saya sematkan ya. Maka dengan itu Babang Tampan beserta tim redaksi TMF96 yang bertugas mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.